Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Di kesempatan yang luar biasa ini, kita akan memulai pembelajaran baru kita pada bab 6 dengan pembahasan unit pertama ini adalah mengenai memahami konsep energi, bentuk-bentuk energi, dan perubahannya. Sahabat Gen, setelah mempelajari materi kali ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan konsep energi dengan benar, memahami bentuk-bentuk energi, dan memahami apa itu perubahan energi beserta contoh-contohnya. Baik sahabat Gen, sebelum kita memulai pelajaran ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan dan kita dimudahkan untuk menguasai materi yang akan dibahas. Jika sudah, kita lanjut. Sahabat Gen, kamu pernah kan berolahraga kemudian merasa lelah? Misalnya saat lari atau bersepeda. Umumnya, jika timbul rasa lelah dan capek, hal paling mudah yang dapat kamu lakukan yaitu adalah beristirahat. Bisa dengan cara duduk, berdiri di depan kipas angin, atau mengkonsumsi makanan dan minuman. Hal ini perlu kamu lakukan karena kamu tentu sudah kehabisan energi. Jadi, apa sih energi itu? Apa hubungannya lelah dengan energi? Ayo kita temukan jawabannya. Jadi ayo kita pelajari materi berikut ini dengan penuh semangat. Seperti halnya peralatan elektronik yang memakai baterai, jika peralatan tersebut kehabisan baterainya, maka alat itu tidak akan bisa bekerja dan bisa saja mati dayanya. Selain itu, jika ada dua alat elektronik yang memiliki baterai berbeda, misalnya yang satu dalam keadaan penuh dan yang satunya dalam keadaan setengah penuh, maka alat yang memiliki kondisi baterai penuh akan bertahan dan bekerja lebih lama. Sebaliknya, alat yang memiliki kondisi baterai tidak penuh akan kurang optimal kinerjanya dan tidak bisa bertahan lebih lama. Oleh karena itulah, biasanya kita akan mengisi daya baterai yang hampir habis tersebut atau mengganti baterai tersebut dengan yang baru agar bisa digunakan kembali. Baterai dan kelelahan manusia sama-sama dipengaruhi oleh energi. Jadi, apa itu energi? Nah, sahabat Gen, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau bahkan melakukan suatu perubahan. Perubahan ini bisa berupa yaitu perubahan posisi, perubahan gerak, perubahan suhu, perubahan wujud zat, bahkan perubahan pada makhluk hidup seperti tumbuh dan berkembang juga termasuk di dalamnya. Nah, jika energi habis, maka suatu benda itu tidak akan bisa melakukan kerja atau usaha. Manusia bisa merasa kelelahan sehabis berkegiatan karena manusia menggunakan energi. Maka dari itu, manusia beristirahat dan mengkonsumsi makanan serta minuman untuk mengembalikan energi yang hilang tersebut. Oke Gen, dalam satuan internasional atau yang sering disingkat SI, satuan dari energi adalah Joule. Selain itu, untuk menyatakan energi dalam bentuk kalor atau panas, digunakan kalori dan kWh atau kilowatt hour untuk menyatakan energi listrik. Sahabat Gen, alam menyediakan banyak sekali sumber energi yang dapat digunakan oleh manusia. Angin, air, cahaya, minyak bumi, bahkan bunyi pun memiliki energi. Terdapat berbagai macam bentuk atau jenis energi yang bisa kamu ketahui. Setidaknya ada 9 bentuk energi yang akan kita kenal setelah ini. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Pertama, ada yang namanya energi potensial. Nah, energi potensial atau yang disingkat EP ini merupakan energi yang tersimpan pada sebuah benda atau sesuatu karena posisi atau kedudukannya. Energi potensial terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu ada energi potensial gravitasi, energi potensial pegas atau elastis, dan energi potensial listrik, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya itu apa sih? Misalnya, kamu ingin menjatuhkan sebuah buah apel dengan ketinggian tertentu. Nah, semakin tinggi kedudukan benda tersebut dari tanah atau lantai, maka semakin besar pula energi potensialnya. Paham ya? Begini Gen, benda yang diletakkan di atas meja atau tempat yang tinggi memiliki energi potensial gravitasi. Karena energi potensial gravitasi inilah
benda dapat bergerak dari meja atau tempat tinggi tersebut ke tanah atau lantai. Oke, contoh lainnya, batu di ketapel mendapatkan energi saat karet ketapel diregangkan. Energi potensial itulah yang mendorong batu terlempar dari ketapel. Nah, kalau peristiwa ini melibatkan energi potensial pegas karena kedudukan dari batu yang dikaret saat diregangkan. Oke, lanjut ke energi yang kedua yaitu energi kinetik. Nah, beda lagi dengan energi kinetik yang merupakan energi yang dimiliki sebuah benda bermassa akibat geraknya. Misalnya, apel yang tadi kamu jatuhkan. Apel yang bergerak ke bawah memiliki energi kinetik. Energi kinetik ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Waduh, bedanya apa tuh? Nah, jadi kalau energi kinetik translasi ini geraknya lurus, bisa maju atau mundur. Contohnya ya saat kamu sedang menarik atau mendorong meja. Sementara itu, energi kinetik rotasi ini sesuai dengan istilahnya ya, tulisannya rotasi berarti geraknya memutar. Contohnya ya seperti gerakan pada permainan gasing. Lanjut ke energi ketiga yaitu ada energi mekanik. Nah, jenis energi lainnya adalah energi mekanik yang merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik pada sebuah benda atau sistem. Contohnya itu saat kamu sedang bermain ketapel, ketika batu kamu tarik ke belakang, batu tersebut memiliki energi potensial. Tapi ketika batu itu kamu lepas dan terdorong ke depan, batu tersebut memiliki energi kinetik. Oke, tiga bentuk energi yang pertama kita kenal ini merupakan bentuk energi yang umumnya kita pelajari, Gen. Dan di materi atau bab lanjutan nantinya, kita bakal mengenal rumus-rumus dari ketiga bentuk energi ini. Kita lanjut ke bentuk energi lainnya dulu. Keempat ada energi listrik. Nah, energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik yang bekerja pada sebuah perangkat listrik. Nah, materi ini bakal kamu pelajari lebih lanjut pada topik kelistrikan. Umumnya ditemukan di kelas 9 nanti ya. Nah, contoh energi listrik ini yaitu ada pada baterai atau aki mobil atau motormu. Nah, kemudian kelima ada energi panas atau thermal. Nah, energi panas terbagi menjadi dua, yaitu ada energi panas yang tersimpan pada sebuah benda dan energi panas yang dipindahkan ke benda lain atau istilahnya telah kalian pelajarin yaitu adalah kalor. Oke. Contoh energi panas yang paling besar dan penting adalah yaitu matahari. Energi matahari juga bisa membuat air menguap dan melakukan siklus untuk membuat hujan, serta masih banyak lainnya. Selain matahari, bumi juga menyediakan energi panas yang bisa kita manfaatkan. Misalnya panas bumi yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau istilah lainnya adalah geotermal. Ya, lanjut ke 6 yaitu energi kimia. Apa itu energi kimia? Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam ikatan atom-atom penyusun sebuah materi. Energi kimia juga merupakan sumber energi yang dapat diolah oleh tubuh makhluk hidup. Contohnya pengolahan karbohidrat oleh enzim-enzim yang ada di tubuh kita. Ini salah satu contoh dari energi kimia ya. Lanjut, energi nuklir. Wow. Nah, Gen, manusia juga menciptakan sumber energi lain yang cukup berbahaya ya, yaitu melalui radioaktif dari uranium dan plutonium. Biasanya kita mengenal energi ini dengan nama energi nuklir. Memang, energi nuklir dapat menghasilkan tenaga yang besar melalui reaksi inti, baik itu reaksi fisi atau pemisahan, maupun reaksi fusi atau penggabungan. Tetapi diperlukan tenaga ahli dan perlengkapan yang memadai untuk menstabilkan reaksinya sebelum bisa digunakan tenaganya. Nah, karena jika salah penanganannya, maka uranium atau plutonium ini bisa meledak dengan sangat dahsyatnya. Ini untuk energi nuklir, makanya selalu ada tanda berbahaya ya, karena harus dilakukan oleh orang yang profesional dalam penanganannya. Oke, lanjut ke energi cahaya. Sama seperti namanya, energi cahaya merupakan energi yang menghasilkan cahaya.
Contohnya itu ada apa? Yaitu ada lampu, lilin, senter, bahkan matahari sekalipun. Selain merupakan sumber energi panas, juga menghasilkan cahaya. Ya ini untuk matahari kan. Nah, cahaya pada matahari digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen untuk menopang kehidupan. Ini pentingnya ya, luar biasanya dari apa yang telah diciptakan oleh Tuhan. Oke, lanjut ke 9, energi bunyi. Nah, terakhir energi bunyi yang menghasilkan sumber bunyi ya, sesuai namanya. Nah, coba menurut kamu contoh energi bunyi itu apa aja? Nah, tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Sebenarnya, energi yang kita gunakan itu berasal dari bentuk energi lain yang kita olah dan konversi menjadi bentuk energi yang kita inginkan. Hal ini dinyatakan dalam hukum kekekalan energi. Kurang lebih bunyinya seperti ini ya, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah ke bentuk energi yang lain. Coba perhatikan pada kalimat energi dapat berubah ke bentuk energi lain. Perubahan energi ini bisa kita sebut sebagai konversi energi atau transformasi energi. Misalnya, kita ingin menggunakan sepeda motor itu, berarti kita mengubah bentuk energi kimia dari bahan bakar minyak menjadi energi kalor atau panas pada mesin. Nah, kemudian akan menjadi energi kinetik sehingga motor bisa bergerak. Berikut ini adalah contoh-contoh perubahan energi lainnya yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan energi kinetik. Contoh, batu baterai yang dipasangkan pada robot mainan supaya bisa bergerak. Kedua, ada perubahan energi potensial menjadi energi kinetik dan bunyi. Contoh, buah yang jatuh dari pohonnya itu kan pasti ada bunyinya ya, kedebuk setelah sampai di tanah gitu ya. Kemudian ketiga, ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya peralatan elektronik seperti setrika, kompor listrik, oven, dan sebagainya saat dinyalakan. Kemudian ada perubahan energi listrik menjadi energi kinetik. Contoh peralatan elektronik seperti kipas angin, mesin cuci, blender, dan sebagainya saat dinyalakan. Itu kan menghasilkan gerakan ya, seperti yang terjadi pada kipas angin ataupun blender yang jelas kita lihat gerakannya. Kemudian ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya ada lampu pijar, kemudian senter yang terhubung listrik, dan sebagainya saat dinyalakan. Kemudian terakhir ada perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya ada televisi, klakson kendaraan, bel listrik, dan sebagainya saat dinyalakan. Ini sedikit contoh dari sekian banyak perubahan energi yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, kalian bisa cari sendiri contoh-contoh lainnya yang begitu kompleksnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sahabat Gen, fungsi energi ini membantu makhluk hidup untuk beraktivitas. Manusia menggunakan energi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Alam menyediakan banyak energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, misalnya energi panas matahari, gelombang laut, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, baik makhluk hidup maupun benda-benda di sekitar kita dapat melakukan kerja apabila mempunyai energi yang cukup. Nah, energi tersebut didapatkan dari berbagai sumber energi. Makanan yang kita makan, baterai, dan bahan bakar merupakan contoh sumber energi. Demikian tadi sahabat Gen mengenai pembelajaran kita pada bab 6 dan unit 1 tentang memahami konsep energi. Untuk memperkuat pengetahuanmu, kamu dapat mengulangi materi ini di waktu lain. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi.